Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta keterampilan elektronika, selamat jumpa kembali dengan saya Baihaqi pada channel kursus elektronika. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai blok diagram amplifier kelas D, ya, di mana amplifier kelas D ini sekarang ini lagi booming, ya, lagi tren. Baiklah, kita mulai. Blok diagram amplifier kelas D, ya. Ini blok diagramnya. Jadi amplifier kelas D itu, D-nya itu singkatannya adalah digital, ya. Jadi sinyal audio yang dari VCD itu kan disebutnya analog, ya, atau sinus analog, ya. Jadi yang ini disebutnya analog. Jadi kalau kotak-kotak ini disebutnya digital. Sinyal yang dari VCD, dari sumber suara, ya, kaset atau apa gitu, dibuat digital, ya, didigitalkan gitu, ya. Kalau amplifier biasa kan enggak dirubah. Gelombang sinus, ini disebutnya gelombang sinus, ya. Gelombang sinusnya itu murni, hanya dikuatkan saja kemudian diumpankan ke speaker. Tetapi pada amplifier kelas D itu gelombang suara yang analog atau sinus ini didigitalkan dulu, ya. Setelah didigitalkan nanti dikembalikan lagi ke analog lagi, baru diumpan ke speaker. Apa tujuannya didigitalkan? Yaitu untuk menjaga kualitas, ya, kualitas suara bass dan treble-nya dari awal, ya, apa adanya dari awal sampai akhir itu kualitasnya itu tetap terjaga. Artinya kalau kualitas itu A, dia maka keluarnya pun kualitasnya A. Tapi pada amplifier analog, ya, kelas A atau AB gitu, ya, itu ada yang namanya cacat, ya. Selama perjalanan dari input ke output itu ada saja yang namanya cacat, ya, sedikit mah, ya. Jadi enggak murni 100%. Pada digital teorinya adalah murni 100%. Artinya suara treble, suara bass, suara vokalnya itu betul-betul apa adanya, murni, ya. Oke, baik, kita pahami cara kerjanya, ya. Pada blok di depan itu, di depan, ya, paling depan sekali, ibaratnya di input itu ada yang namanya IC komparator, ya. Di mana IC komparator ini adalah mencampur sinyal audio analog yang keluarannya dari preamp, ya, keluaran dari preamp, dan pada preamp itu ada volume dan tune control. Oke, ya. Sebelumnya pada amplifier kelas D ini, untuk volume dan tune kontrolnya itu dia bukan di amplifier adanya, ya, tapi di sebelumnya, ya. Jadi di preamp. Jadi sebelum diinputkan ke amplifier kelas D, maka dia sebelumnya harus ada preamp dulu, di mana preamp itu dia mengatur volume untuk keras pelannya suara dan tune control untuk bass treble suara, ya. Di sini ada IC komparator, di mana IC komparator itu adalah mencampur sinyal analog dengan sinyal gigi gergaji. Nah, perhatikan di sini ada IC yang membangkitkan, ya, IC pembangkit gelombang gigi gergaji, atau orang juga menyebut suka gelombang segitiga, katanya gitu, ya. Segitiga, boleh aja lah, mau disebut segitiga, mau gigi gergaji, ya. Bentuknya begini. Jadi di sini ada IC, dia khusus membangkitkan gelombang gigi gergaji, ya, tugasnya. Jadi dia tugasnya membangkitkan gelombang gigi gergaji. Kemudian gelombang gigi gergaji ini dimasukkan ke IC komparator, ya, melalui jalur plus. Kemudian yang suara dari VCD setelah melewati VCD atau apa saja, ya, setelah melewati preamp, keluar dari preamp dimasukkan ke IC komparator, maka nyampurlah ini, ya, bercampurlah antara gigi gergaji dengan gelombang sinus
yang menghasilkan pulsa digital ya. Jadi percampuran antara gigi gergaji dengan gelombang sinus yang dari audio, sumber audio, maka jadilah pulsa digital ya, kotak-kotak gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini pakai osiloskop, dia bentuknya bukan ini, bukan segitiga, bukan sinus, tapi kotak-kotak. Sinyal ini masih lemah, maka dikuatkan oleh driver ya. Driver itu untuk mengangkat ya, besarnya amplitudonya. Tetapi keluarnya tetap masih digital ya, masih kotak-kotak ya, masih digital. Nah, inilah yang disebut amplifiernya, justru dia yang FET-nya ya. Ada yang menggunakan FET, ada yang menggunakan IC ya. Keluaran dari driver baru ada FET ya. Uniknya pada amplifier kelas D, FET ini kerjanya bukan linear ya, bukan linear seperti transistor. Kalau transistor yang OCL atau apa gitu ya, itu kan karena sinyalnya dari sininya sinus gitu ya, maka kerjanya juga dianya itu ibaratnya gini ya, gitu. Ibaratnya kerjanya juga dari 0 maksimum, kemudian ke 0 lagi, maksimum min ke 0 lagi. Tapi kalau FET ini kondisinya hanya on off saja, jadi kayak saklar. Jadi dia on off gantian ya, on off gitu. Kalau yang analog ibaratnya semut ya istilahnya, mulai dari 0 maksimum ke 0 lagi gitu. Ngayun ya, kalau yang analog ngayun. Tapi kalau ini bukan ngayun ngaget ya, jadi on off. Jadi kerjanya gini, ketika FET ini on, maka yang bawah adalah off. Ketika yang atas off, maka yang bawah adalah on ya. Jadi kerjanya on off. Nah, keluarannya tetap masih digital. Keluarannya masih tetap digital di sininya ini ya. Keluarannya on off dari dua buah FET ini gantian, keluarnya masih tetap digital. Ini ada di sini rangkaian namanya low pass filter ya. Nah, inilah yang paling kritis ya dalam amplifier kelas D, itu adalah rangkaian ini. Pasti selalu ada rangkaian ini. Rangkaian ini disebutnya rangkaian low pass filter. Kenapa disebut low pass filter? Oke. Audio itu berfrekuensi dari 20 sampai 20.000 ya. 20.000 Hz. Gigi gergaji ini berfrekuensi 30, ada yang sampai 40.000 Hz. Ya. Frekuensi yang di sini nih, ini yang digital ini, ambil aja lah patokan sama kita yang istilahnya 30.000 Hz itu adalah 30.000 kHz. Ya. Campur aduk dengan suara yang ini. Nih, yang 20 sampai 20.000 Hz. Ya, di sini nih di 30 kHz ini dia berada di dalamnya ada frekuensi 20.000 Hz, itu frekuensi suara. Oke, baik, di sini pun sama, ini 30 ya, 30 kHz ya, tetapi sudah kuat ininya amplitudonya. Nah, low pass filter ini justru dia bersifat, kalau frekuensi yang ini nih, yang 30.000 itu, dia bisa terbuang ke sini. Yang 30.000 itu kebuang ke ground. Ya. Jadi yang 30 kHz ini terbuang ke ground, ya. Frekuensi yang 30.000 kHz ini, yaitu frekuensi yang dari sini nih, ini frekuensi ini nih, 30 kHz ya.
frekuensi gigi gergaji 30 kHz atau 30.000 Hz ini, dengan ada rangkaian low pass filter ini, maka dia terbuang ke sini, ke ground. Memang ini yang diinginkan oleh kita. Karena frekuensi 30 kHz ini terbuang, ya, low pass itu artinya dia hanya bisa melewatkan yang low, ya, yang low pass. Jadi filter atau ya filter penyaring yang hanya bisa melewatkan yang low. Siapakah yang low ini? Yang low ini adalah ini, nih, yang suara ini disebut yang low, yang ini disebut high, ya. High. Jadi yang diblok itu adalah ini nih. Makanya pada amplifier kelas D itu selalu ada rangkaian R dengan C, ya, yang digroundkan baru speaker. Dia adalah low pass filter. Bagaimana kalau nggak ada rangkaian ini? Nggak bisa. Kalau rangkaiannya ini nggak ada, maka suara si 30 kHz itu akan masuk ke speaker dan akan membuat kacau, ya, bunyinya nggak karuan, ya, bahkan speakernya bisa saja kebakar atau apa gitu, ya. Jadi tugas daripada low pass filter adalah membuang frekuensi 30 kHz yang dibangkitkan oleh IC gelombang gigi gergaji ini, ya, itu, sehingga yang lewat, yang pas, ya, yang pas itu adalah hanya frekuensi low. Frekuensi low adalah 20, yang 20.000 yaitu frekuensi suara. Oleh karena itu, kalau kita lihat di oscilloscope di sini, maka di sini gelombangnya akan gelombang audio, gelombang sinus, ya. Ya, gelombang digitalnya sudah nggak ada. Gelombang digitalnya terbuang ke ground, maka tinggal gelombang suara, si low-nya aja, itu 20-20.000 Hz ini. Nah, karena sudah gelombangnya tinggal gelombang low audio, baru diumpankan ke speaker. Maka bunyilah speaker ini seperti bunyi aslinya waktu dari preamp ini, ya. Jadi rangkaian ini jangan coba-coba dikutak-kutik, ya. Kalau punya amplifier kelas D, L dengan C ini jangan sembarangan digonta-ganti, ya. Biasanya ini buatannya dari pabrik tuh sudah permanen, ya. Jadi dari pabrik itu sudah permanen yang L dengan C ini, di mana sudah dihitung sedemikian rupa nilainya, nilai ukurannya Henry-nya dengan kapasitor, dengan kapasitasnya, itu jangan dikutak-kutik, ya, apalagi dibuang, ya. Ini adalah yang vital sekali, low pass filter. Oke, kemudian ini ada IC, ini juga kan IC, ya, ini juga IC, ini juga IC. Itu pada kenyataannya ternyata ini nih semua ini dalam bentuk satu IC, ya, dalam satu kemasan IC ini. Sini nih. Ternyata bentuknya hanya IC saja, IC yang kakinya banyak, ya, IC segi 4 itu, ya, yang kakinya banyak gitu, ya. Digambarkan di sini terpisah-terpisah antara komparator, driver dengan pembangkit gelombang gigi gergaji. Tapi nanti kenyataannya, ya, kenyataannya itu adalah satu IC yang kakinya banyak sekali, ya. Maka di dalam IC ini sudah ada pembangkit gelombang gigi gergaji, sudah ada komparator, sudah ada driver. Jadi di sini nih ujung-ujung tinggal keluar itu pad aja gitu, ya, tinggal keluar pad aja di sini. Jadi tinggal keluar pad aja di sini gitu. Ya, jadi pada kenyataannya tinggal gini aja gitu, ya. Ini pad, kemudian di sini low pass filter, kemudian sini kapasitor ke ground, gitu, ya. Jadi kenyataannya nanti ini nih 1, 2, 3 ini dalam satu kemasan, nanti tahu-tahu keluarnya tinggal ini aja nih, ini aja keluarnya udah pad. Sehingga kalau rusak, ya, susah nyepisnya, ya. Jadi ininya kakinya banyak gitu, ya. Jadi ya bisa saja, ya, pakai solder uap atau apa gitu, ya.
Cuma agak ribet aja gitu ya kalau rusak di bagian ininya nih pembangkit gelombang sama komparator dan driver. Mungkin kalau bagian FET ini masih bisa ya, bisa diganti ya kalau bagian FET. Cara ngeceknya bagaimana? Cara ngeceknya ya dilepas ininya, kaki FET-nya dihidupkan, kemudian dilihat pakai osiloskop di sini, dikasih musik di sini ya, dikasih musik gitu ya, atau tune bunyi apa saja gitu ya, bunyi 1 kHz ya, ada biasanya di internet, kita download ya. Nanti dilihat di sini keluar nggak bunyi bentuk sinyal kotaknya ini. Kalau sinyal kotaknya ini ada, berarti IC ini ya berarti dalam kondisi baik. Tapi kalau sinyal kotaknya ini nggak ada, berarti IC yang kaki 1000 ini ya, yang kakinya banyak, itu berarti rusak. Ya, ini ngelepasnya agak susah juga ya, karena kakinya banyak. Tapi kalau orang biasa nyervis, biasa pakai solder uap, mungkin bisa ya, pelan-pelan diangkat. Ya, jadi saya ulangi secara singkat ya, secara singkat saja. Oke, secara singkat ya. Di sini ada IC komparator ya. Pada inputnya IC komparator itu adalah satu sinyal dari IC pembangkit gigi gergaji, satu adalah dari sumber suara. Masuklah ke IC komparator, maka nyampurlah di IC komparator, di mana IC komparator ini tugasnya adalah menjadikan sinyal audio menjadi digital ya, bentuknya segi 4. Keluarlah bentuk pulsa digital, sinyal digital dari komparator, karena masih lemah dikuatkan oleh driver ya. Driver diangkat ininya amplitudenya. Keluar dari driver baru diumpankan ke amplifier. Jadi yang disebut amplifiernya adalah ini. Amplifiernya ada ini ya, yang FET ini. Bentuk gelombangnya masih digital ya, masih digital. Jadi belum bisa diumpankan ke speaker langsung. Keluar dari ini pun, dari amplifier ya, dari FET ini juga digital ya, digital nggak bisa diumpankan ke speaker ya, nggak bisa langsung diumpankan ke speaker, maka dia harus melewati rangkaian yang disebut dengan low pass filter, yaitu gabungan antara R dengan C yang disambungkan ke ground ininya, kemudian antara R dengan C ini diambillah kabel positifnya ini untuk ke speakernya ke ground. Keluaran dari low pass filter adalah bentuknya sudah sinus lagi ya, analog lagi. Karena sudah analog baru bisa diumpankan ke speaker. Ya, begitu. Low pass filter artinya dia melewatkan frekuensi low, memblok frekuensi high. Frekuensi low adalah frekuensi suara 20-20.000 Hz. Frekuensi high adalah frekuensi gigi gergaji atau yang si membuat digital ini. Maka ini tugasnya adalah memblok pulsa-pulsa digital, tetapi yang sinyal analognya justru yang dilewatkan untuk speaker. Ini adalah komponen yang sangat kritis. Jangan diganti-ganti, jangan dikutik-kutik gitu ya. Kalaupun ganti harus sama ukurannya. Oke. Saya kira sudah cukup ya, tidak ada yang ini lagi. Oh ya, dalam amplifier kelas D biasanya tidak ada setelan untuk volume dan tune control bass dan treble. Maka sebelum masuk ke amplifier kelas D itu sebaiknya ada preamp ya, yang tujuannya adalah untuk mengontrol kerasan suara, volume, dan tune control untuk mengontrol bass dan treble. Oke, demikianlah mengenai pemahaman cara kerjanya amplifier kelas D secara blok diagram. Jangan lupa pijit knob subscribe dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Kalau ikhlas silakan berdonasi dalam bentuk mengisi pulsa nomor HP saya atau membelikan token listrik untuk menunjang kegiatan kursus online ini. Nomornya ada pada deskripsi. Sampai jumpa pada video berikutnya.